Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang gagah, apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah, saya Irfan Hakim dan juga Ustaz Danu juga dalam keadaan sehat walafiat. Menjumpai pemirsa Mensi TV di rumah dalam acara Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Yang semangat hadir di sini juga perlu kita absen satu demi satu. Yang pertama adalah Baitur Rahman Cirebon. Selanjutnya Al-Muhazirin Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Situraja Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Al-Inayah Bandung. Bapak-bapaknya juga ucapkan salam, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai ya hari ini ya. Saya buka dengan pantun seperti biasa nih. Mati listrik, carilah lilin. Cari di lemari, tidak ketemu. Janganlah kamu meremehkan orang lain. Siapa tahu mereka lebih baik daripadamu. Tepuk tangan dong. Tema kita hari ini cukup menarik dan menggelitik nih. Jangan pernah meremehkan orang lain. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa gimana tuh asa pangheueuh nah. Asa paling iyah banget gitu. Baru mengamalkan sesuatu, saya mah calon penghuni surga. Ngelihat orang ini, ya Allah, sholat aja enggak, gimana sih lu? Gitu. Merasa sudah punya kunci surga sendiri. Kadang-kadang seperti itu, Ustaz, ada. Iya. Tema kita tuh, jangan pernah meremehkan orang lain. Dalam segala hal sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, temanya bagus, jangan pernah meremehkan orang lain. Tema ini mirip seperti salah satu ayat. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Janganlah cari kesalahan orang lain. Jadi kita dilarang suuzon, dilarang mengorek-orek kesalahan orang lain. Hukumnya kalau Allah udah bilang jangan berarti dosa. Siapapun orangnya, dia orang muslim yang rendah imannya maupun orang muslim yang tinggi imannya, dosa. Ya, mengorek-orek kesalahan orang lain itu dosa. Ya, dan kita pun tidak boleh kita itu menjadikan bahwa sebagian mereka itu tidak lebih baik dari kita. Tidak boleh. Bahkan Allah itu menceritakan bahwa sebagian dari mereka belum tentu itu lebih jelek, malah bisa-bisa mereka itu lebih baik dari sebagian darimu. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Jadi itulah satu hal yang berhubungan dengan tema. Tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh meremehkan orang lain. Jadi kalau melihat seseorang bercerita, ini baru sekedar cerita, ini ibu-ibu ya, ini cerita. Suatu ketika temannya cerita, kadang-kadang kita itu kepancing ingin menceritakan kehebatan cerita kita, betul gak sih? Nah itu sama, itu dengan tidak sadar bahwa
cerita saya lebih hebat dari cerita kamu. Itu sebenarnya begitu. Makanya ceritanya mau menggebu, mau menceritakan. Nah ini juga sama, itu yang sir, tidak begitu tampak. Yang tampak itu ya kelihatan. Jadi jangan meremehkan orang lain. Mamanya mohon maaf nih. Orang itu dibully dengan kata-kata gendut, nah nggak usah. Kurus, nggak usah. Tulang ikan, nggak usah. Botak, nggak boleh. Kalau suami istri yang ngomong itu boleh gak sih Ustaz? Kalau udah akrab banget tuh. Kalau akrab itu sudah ada perjanjian nggak apa-apa. Tetapi juga jangan yang kekurangannya aja. Tahu suaminya botak, tetap panggil aja botak. Ya namanya orang itu walaupun dia itu tidak memiliki rambut ya marah. Makin stres makin botak. Kenapa saya harus ketawa ya? Saya kan mau nerangin. Iya, jadi tetap panggilannya yang baik-baik seperti Rasul memanggil istrinya ya dengan sebutan yang bagus. Cobalah ya. Ibu manggil anaknya juga jangan. Biasanya ini ibu-ibu nih yang suka nih anaknya satu pandai nih atau rajin belajar, rajin sholat, yang satu kagak. Kamu tuh kagak kayak adikmu gitu. Nggak sadar itu ya. Sadar. Mana nggak sadar? Kalau nggak sadar tuh, gitu terus Itu mah ngomong. di sini. Lah iya di sini, terus ngomong. Kamu tidak kayak adikmu, nah itu nggak sadar Tidak gitu. sadar. Kalau sadar yang tadi. Kalau sadar gitu, kamu itu nggak kayak adikmu rajin ke masjid. Kamu itu ini suruh belajar nggak mau, kamu main aja. Kamu anaknya siapa? Lupa lagi. Nah itu nggak boleh yang seperti itu. Yang bagus diajak, ayo sholat sana, ayo baca Quran, ayo belajar. Itu orang tua yang baik. Ya. Dan hati-hati Kalau meremehkan orang lain juga, Ustaz juga kan menimbulkan penyakit. iya benar, serius. Suatu ketika nanti anak yang dia kira dia itu malas, nggak taunya memang besok dia yang malah menjadi penolong. Iya. Suatu ketika adiknya yang rajin sholat, kemudian dia pinter, dia punya jabatan, nggak taunya sombong. Bisa. Bisa, banyak kejadian seperti itu. Kemudian kakaknya yang memang biasa-biasa aja jadi pegawai negeri. Tapi dia sering nolong orang tuanya. Adiknya sudah kagak, adiknya udah pelesir ke luar negeri. Kakaknya ibunya sakit di ini, ibunya ini di ini. Nah ibunya itu nggak sadar kalau dulu dia pernah memaki-maki anaknya. Nah itulah dosa yang tidak pernah dimohonkan ampunan itu seperti itu. Nah itu nggak boleh. Jadi kita memperkecil dosa sebenarnya berkata seperti itu. Nah pertanyaan saya belum dijawab nih. Penyakit apa yang bisa ditimbulkan jika kita suka meremehkan orang lain? Nah jawabannya tunggu ya. Sesaat lagi akan dijelaskan oleh Ustaz sedikit. Tapi pasti paten. Ustaz ya? Insya Allah. Jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.